Shalom Jemaat Gereja Kristus Bandung. Waktu menunjukkan pukul 09.00. Saatnya kita beribadah secara online. 1 minggu sudah kita jalani dengan berbagai aktivitas. Memasak, belajar, bermain, belanja, di transportasi umum, antri, dan beragam aktivitas lainnya. Kelelahan digantikan dengan sukacita saat kita akan memulai ibadah raya kita. Tuhan Yesus, kami siap memuji dan menyembah Engkau. Sucikan dan kuduskan hati kami agar layak menghadap hadirat-Mu. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal itulah yang senantiasa menyertai kita juga dalam ibadah kita pagi hari ini.
Sebelum memberi dengan hati gembira, mari ikuti beberapa informasi berikut. Mengatur keuangan adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan. Berikut beberapa tips. Hitung akurat rencana pengeluaran dan pendapatan. Hitung mana yang utama, mana yang tidak. Taruh sesedikit mungkin uang di dompet Anda. Kenali tujuan Anda ketika berbelanja. Jangan beli suatu barang karena keinginan mendadak tanpa rencana. Belanjakan lebih sedikit dari uang yang Anda dapatkan setiap bulannya. Belajar menabung dan jangan lupa perpuluhan dan persembahan tiap minggu. Cek keuangan secara berkala, pastikan hasilnya sesuai rencana. Ikuti langkah demi langkah, Anda akan dapat mengatur keuangan Anda dengan baik. Dalam beberapa bulan, Anda akan lihat hasilnya. Mari mencoba. Salam jemaat kekasih Kristus. Berjumpa lagi dalam ibadah online kita. Dan kita tetap bersukacita bahwa kita mempunyai satu keyakinan, Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang setia dengan janjinya menyertai kita senantiasa. Firman Tuhan bagi kita kali ini terambil dari 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 22 dengan tema waspada terhadap kepalsuan. Bapa yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami boleh memuji, memuliakan Tuhan, bersekutu bersama-sama, mengagungkan nama-Mu Tuhan Yesus, karena memang Engkaulah Allah yang agung. Dan kami juga bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, menguatkan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat firman Tuhan boleh kami terima, baik hamba-Mu yang Tuhan izinkan menyampaikan firman-Mu, demikian juga jemaat bahkan semua orang yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian, segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap, untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya, dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan, dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman.
terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya, karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh, sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kepalsuan rupanya sudah terjadi mulai dari sejak dulu sampai saat ini. Karena kepalsuan itu dapat kita temukan juga dalam kehidupan kita sekarang ini. Sekarang kita diperhadapkan dengan yang namanya hoax, berita bohong. Selain berita bohong, bohong itu adalah kepalsuan, bukan? Kita juga tahu tentang uang palsu. Ada juga kita dengar cinta palsu, ada surat palsu, dan palsu-palsu yang lain termasuk ibadah yang palsu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam bacaan kita 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 22 berbicara tentang nabi-nabi palsu, guru-guru palsu yang sudah terjadi mulai dari sejak penciptaan dan sampai saat ini. Petrus mengingatkan jemaat bahwa nabi-nabi dan guru-guru palsu itu ada di tengah-tengah jemaat. Bapak Ibu, guru-guru palsu dan juga nabi-nabi palsu membawa orang jauh dari Tuhan, bahkan menghambat orang datang kepada Tuhan. Mengapa? Sebab ajaran mereka, ajaran nabi-nabi dan guru-guru palsu itu adalah ajaran dari mereka sendiri, bukan dari Tuhan. Petrus, salah satu murid yang sangat dekat dengan gurunya, Tuhan Yesus Kristus, sebagai gurunya, prihatin dengan keberadaan nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu yang ada di tengah-tengah jemaat. Sebab dampak dari ajaran mereka adalah membawa jemaat masuk ke dalam penghakiman. Karena mereka sendiri pun akan mendapatkan penghakiman. Sangat mengerikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, oleh karena itu, Petrus yang tahu tentang nabi-nabi palsu, karena dia tahu sendiri tentang ajaran yang asli itu yang dari Tuhan, dia dengar bukan dari orang tetapi dari Tuhan sendiri, maka dia sangat konsisten untuk mengatakan waspada terhadap guru-guru palsu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa Petrus pun tidak ingin jemaat sekarang, jemaat Gereja Kristus Bandung atau yang mendengar firman Tuhan ini terjebak dengan ajaran-ajaran dari guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu. Oleh karena itu, Petrus memberikan ini untuk boleh kita waspadai. Mari kita lihat Bapak Ibu, apa sih yang perlu kita ketahui untuk kita terlepas dari nabi-nabi palsu. Poin yang pertama yang saya lihat adalah, untuk kita tahu sesuatu yang palsu, kita harus tahu yang asli. Betul ya? Jadi kita harus tahu yang asli supaya kita bisa membedakan yang asli dan yang palsu. Pada saat yang palsu datang kepada kita dan kita sudah tahu yang asli itu, maka kita langsung bisa berkata, oh ini palsu boy, ini palsu guys, ini palsu saudaraku, dan saya tidak mau menerima yang palsu ini. Saya pernah mengalami satu peristiwa di mana saya mendapatkan barang yang palsu, yang tadinya karena saya tidak tahu yang aslinya. Jadi satu hari datang orang memberikan barang ke saya dan dia berkata, saya tolong dong, katanya. Tolong apa? Saya pinjamin uang, sejumlah uang, katanya. Nggak banyak. Saya berpikir bagaimana ya, orangnya nggak begitu kenal.
Ya, tapi memang tetangga tetapi agak tetangga jauh. Gimana ya? Terus dia bilang, oh iya Bapak nggak usah khawatir. Saya titip ini ke Bapak sebagai jaminan. Nanti ya setelah saya dapat uang, segera saya tebus, katanya, saya ambil. Oke lah, oke. Nah, diberikanlah saya jam yang punya merek. Ya, diberikan. Tiba waktunya Bapak Ibu yang dijanjikan bahwa nggak diambil-ambil ini barang. Terus saya penasaran, saya bawa ke tempat barang penjual barang yang asli itu. Pada waktu diperiksa mereka langsung bilang, Pak, Bapak tertipu. Ini mah barang tiruan atau palsu, katanya. Walah, betul aja Bapak Ibu, nggak diambil-ambil sama dia. Akhirnya ya sudah begitu aja, itu palsu. Karena apa? Saya tidak tahu yang asli itu seperti apa. Kalau kita tahu yang asli itu seperti apa, gampang buat kita untuk menyangkal yang palsu. Betul Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, sekarang yang saya mau bawa jemaat, bagaimana kita tahu mengetahui yang asli itu? Yang pertama yang saya lihat adalah kita mengetahui sumber. Sumber yang asli berasal dari pemilik sumber. Nah, sekarang kita lihat dengan firman Tuhan. Petrus adalah murid, seperti yang saya katakan tadi. Petrus adalah murid yang sangat dekat dengan Tuhan. Dengan kata lain, Petrus ini mengetahui jelas apa yang dilakukan oleh gurunya, apa yang diperbuat oleh gurunya. Dia jelas tahu, bukan dari orang lain, tetapi dilihat oleh mata kepala sendiri. Petrus tahu persis karena menyaksikan sendiri Bapak Ibu bagaimana Yesus melakukan mukjizat yang tidak mungkin dilakukan oleh siapapun. Termasuk salah satu contoh adalah membangkitkan Lazarus yang sudah mati 40 hari. Nggak ada yang bisa melakukan itu. Petrus menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus berkata bahwa dia harus mati di kayu salib. Dan Petrus menyaksikan Yesus Kristus mati di salib, dikuburkan, tetapi bangkit dari antara orang mati. Dia juga menyaksikan Yesus berjalan selama 40 hari. Terus menerus bersama-sama dengan murid-murid termasuk dengan Petrus. Dan menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga. Kita tahu yang asli dari sumbernya. Petrus adalah sumbernya. Karena dia melihat sendiri, menyaksikan sendiri siapa Tuhan Yesus itu. Dan menyaksikan sendiri apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Petrus tahu bukan dari orang lain. Tetapi Petrus tahu dari Tuhan sendiri. Dan itu yang disampaikan kepada saudara, yang disampaikan kepada kita, yang disampaikan kepada jemaat pada waktu itu. Bapak Ibu, dari kebenaran firman ini saya tarik untuk jemaat kita, untuk kita saat ini. Di Jemaat Gereja Kristus Bandung kita buat satu program yang diizinkan Tuhan untuk kita lakukan. Apa itu? Membaca Alkitab selesai setahun. Karena dengan membaca Alkitab selesai setahun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita terus melihat keaslian kebenaran pengajaran Tuhan. Keaslian dari apa yang dikatakan Tuhan. Dan kita tidak gampang ditipu oleh nabi-nabi palsu dan juga guru-guru palsu. Dan ada janji Tuhan yang kita bisa pegang di dalam kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Yesaya 55 ayat 11 firman Tuhan berkata, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadamu. Hebat. Itulah janji Tuhan. Jadi berbahagia kita. Poin yang kedua, hasil ajaran. Hasil ajaran mereka seperti apa? Hasil ajaran nabi-nabi dan guru-guru palsu itu adalah membawa orang menyangkal akan kemahakuasaan Allah. Kita bisa dapatkan itu di dalam ayat 1 Bapak Ibu. Menyangkal akan kemahakuasaan Allah.
menyangkal akan karya Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Jadi, ajaran mereka bukan membawa orang percaya kepada Allah yang sebenarnya, bukan membawa orang kepada Yesus yang adalah penebus, tetapi justru menghambat orang untuk datang kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada Yesus Kristus. Hal yang lain yang saya lihat adalah bahwa ajaran mereka membawa gaya hidup yang berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Gaya hidup mereka gaya hidup seperti apa? Firman Tuhan berkata bahwa hidup mereka dikuasai oleh nafsu. Keinginan dan hasrat daging mereka lah yang tertampilkan. Nafsu keserakahan, nafsu memuaskan diri sendiri, nafsu bertengkar, dan segala nafsu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Matius 12 ayat 33b, Tuhan Yesus berkata, sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Jadi kalau kita mau mengenal pohon, mengenal keaslian, kita lihat dari buahnya. Mangga nggak mungkin menghasilkan jeruk kan? Mangga ya mangga. Begitu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi hasil ajaran guru-guru palsu bertentangan dari ajaran Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus membawa orang semakin dekat dengan Allah. Rasul-rasul membawa orang semakin dekat dengan Allah. Petrus membawa orang semakin dekat dengan Allah. Yohanes membawa orang semakin dekat dengan Allah. Berbeda dengan nabi-nabi palsu. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini juga mengajak kita untuk boleh duduk diam. Apakah kita dengan kita mengetahui kebenaran firman Tuhan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan? Mengubah karakter kita? Poin nomor 3 di dalam living in God's planning. Apakah karakter kita semakin dituntun serupa dengan Tuhan? Baik di dalam kita menyembah Allah, baik di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kehidupan kita bersosialisasi. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa kita tahu yang asli dan yang palsu itu dari buahnya. Yang kedua, apa yang perlu kita waspadai dari nabi-nabi palsu? Yang kedua adalah bahwa nabi-nabi palsu ini, guru-guru palsu ini terus menerus mengajarkan ajaran mereka, tetapi ada sesuatu yang mereka lupakan. Kebinasaan tidak akan tertunda menimpa mereka. Petrus bergiat untuk memberi pengajaran, mewaspadai ajaran-ajaran nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu, karena Petrus tidak mau jemaat yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, jemaat yang mengambil keputusan percaya kepada Tuhan Yesus, diseret oleh nabi-nabi palsu, diseret oleh guru-guru palsu untuk menyangkali Tuhan Yesus, di mana penghakiman akan terjadi kepada mereka, yaitu kebinasaan yang tidak akan tertunda. Petrus mengasihi jemaat. Kalau dia memberikan peringatan dan pengajaran, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi justru untuk keselamatan jemaat, untuk keselamatan kita. Sepedas apapun ajaran dari Petrus, dari firman Tuhan, dari nabi-nabi, dari rasul-rasul, termasuk juga Yohanes, kalau ada teguran yang sangat pedas pun, itu adalah untuk kebaikan kita. Jadi pada waktu saudara dan saya ditegur oleh firman Tuhan dengan pedas, jangan berontak. Terimalah itu sebagai teguran untuk membawa kita menguatkan iman percaya kita. Amin Bapak Ibu. Saya dengan Ibu sering diskusi, sering ngobrol berdua pada saat kami saat teduh bersama.
Dan di dalam doa kami suka berkata, Tuhan, kami mau menerima kebenaran firman-Mu. Apakah itu teguran? Apakah itu hajaran keras? Apakah itu penghiburan? Kami mau terima Tuhan sepenuhnya. Karena kami tahu firman-Mu adalah iya dan amin. Dan pasti membawa kebaikan kepada kami. Petrus memberi peringatan dengan kejadian-kejadian yang terjadi pada zaman purba. Bagaimana manusia pada waktu zaman Nuh dibinasakan oleh Tuhan oleh karena pemberontakan mereka kepada Tuhan. Dan bagaimana di zaman Lot manusia Sodom dan Gomora dibinasakan dengan api belerang karena pemberontakan mereka. Petrus berkata, kalau Tuhan dapat lakukan itu pada zaman dulu, loh, jangan kamu menganggap enteng bahwa itu pun bisa terjadi sekarang. Termasuk nabi-nabi palsu dan juga guru-guru palsu yang sudah dipastikan mereka masuk dalam penghakiman, dalam api neraka. Saya percaya seluruh jemaat gereja Kristus Bandung menundukkan diri kepada firman Tuhan yang asli, kepada firman Tuhan, kepada rasul-rasul yang asli, bukan kepada nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu yang kadang-kadang memberikan dongeng-dongeng untuk mengenakan telinga. Tetapi kita berpegang teguh kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk peringatan-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk setiap jemaat yang punya pergumulan, apapun pergumulannya. Bapa, berikan keberanian untuk datang kepada Tuhan, melipat tangan dan mengarahkan hati pikiran kepada Allah, kepada Tuhan yang adalah solusi untuk seluruh pergumulan dan persoalan yang kami hadapi di dalam kehidupan ini. Karena Engkau adalah iya dan amin bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami Tuhan Yesus. Negara kami, bangsa Indonesia yang kami cintai. Bapa di surga, berikanlah hikmat untuk seluruh pemimpin-pemimpin kami Tuhan Yesus. Dari pusat sampai daerah. Untuk boleh mengelola negara ini dengan baik. Sehingga negara ini dari hari ke hari bertumbuh menjadi negara yang semakin maju dan semakin kuat oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagimulah segala hormat dan kemuliaan, Tuhan yang sudah mengajar kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita senantiasa, kekal selama-lamanya.